Saya lulus PNS 2008. Saya keluar dari PNS 2019. Ditekan-tekan saya sama rektornya, keluar saya. Habis itu rektornya masuk penjara sampai sekarang. Setelah dia masuk penjara, saya ceramah di penjara itu. Saya di atas mimbar, dia di bawah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kata saya. Dia tunjuk, dia di bawah. Sampai sekarang masih di penjara dia. Celang buku. Jangan main-main sama saya. Saya sedang mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa, badannya tegap. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita membumi dengan budaya. Ketika datang orang dari Jawa, dari Kalimantan ke bumi Lancang Kuning, biasanya kepalanya dipasangkan tanja. Di pinggangnya dipasangkan songket. Setelah itu dia pun didudukkan di tempat kursi di atas, lalu diambil beras atau padi, beras. Lalu beras itu dicampur dengan kunyit, lalu diambil bunga-bunga, lalu ditabur-taburkanlah ke dia, diambil pucuk-pucuk daun yang dipilih, lalu dicelupkan ke dalam air, lalu disiram-siramkan. Apa namanya itu? Tepung tawar. Itu apa nama dari mulai pasang tanjak, kasih songket, tepung tawar, pasangkan keris, itu apa namanya itu? Itu namanya budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta karya karsa sekelompok manusia. Jadi nenek moyang orang Melayu ini yang ada di bumi Lancang Kuning ini dulu berpikir kalau kepala ini cuman rambutnya nampak dianggap kurang berbudaya. Mohon maaf, yang kepalanya nampak ini bukan berarti tidak berbudaya. Ini zaman dulu. Maka kepala ini ditutup pakai songket. Ini kalau pakai celana ini, maaf, nampak belahannya dianggap kurang berbudaya. Maka supaya belahan kaki celananya tak nampak, akhirnya ditutuplah dia pakai kain songket. Itu kenapa tadi Bapak Kepala Dinas kita pakai songket. Bapak-bapak kita sebagian pakai songket. Berarti yang pakai songket itu berbudaya. Yang nggak pakai songket?
Saya sebetulnya cuma mau menjelaskan tentang budaya. Dari mana budaya itu datang? Budaya itu datang dari pikiran. Jadi nenek moyang orang Melayu ini bukan hanya sekedar makan, minum, makan, minum, makan, minum, anak 10. Bukan begitu. Tapi dia berpikir bagaimana punya tanjak yang cantik. Dan tanjak itu macam-macam lagi jenisnya. Ada tanjak kecil, tanjak panjang, tanjak pendek, tanjak dengan berbagai macam namanya. Kerisnya juga begitu. Ada keris yang melengkung, ada keris pendek, ada keris panjang. Demikian juga dengan songketnya. Songketnya itu ada yang songket yang sederhana biasa, ada songket yang berbunga, dan songket itu pun punya makna juga. Kalau songketnya di atas lutut dengan di bawah lutut. Kalau di atas lutut, lajang. Kalau di bawah lutut, sudah berbini. Makanya ibu kalau suaminya pergi undangan, songketnya di atas lutut, waspadalah. Itu dari mana? Dari mana budaya itu datang? Itu dari hasil kepala orang Riau. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tempatnya, lain tradisinya. Saya pergi ke Aceh. Sampai di Aceh, didudukkan saya di pelaminan. Rupanya begitu pula tradisi orang Aceh. Lalu kemudian mereka ambil pulut kuning. Di atas pulut kuning itu ada ayam panggang. Di atas pulut kuning itu ada kelapa yang sudah dimasak pakai gula merah. Lalu kemudian ketua-ketua adat alim ulama datang mengambil pulut kuning menyuapkan ke mulut saya. Dan yang ngantri panjang. Saya tengok, mak ini maulah 3 piring baru nagas. Habis itu pergi pula saya ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan pesawat landing turun ke bawah. Tiba-tiba saya disambut dengan parang panjang. Lalu saya dibisikkan, Ustaz Somad nanti ambil parangnya. Terus nanti ada tebu hitam yang akan melintang. Nanti Ustaz potong, tebunya mesti putus. Dalam arti saya ini kalau sampai tak putus, sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Ini soalnya live streaming ini. Jadi komen orang Riau tak bisa motong tebu katanya kan. Nah, begitu sampai saya ambil golok panjang, lalu kemudian saya cincangkan, putus alhamdulillah. Lalu kemudian saya pun terbang sampai ke Sorong, Papua. Sampai di Papua dibawa piring besar, sebesar ini piring. Di tengah itu ada gambar burung Raja Wadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita manusia dikasih Allah akal. Akal itu memunculkan hasil karya cipta karsa. Itu yang disebut dengan budaya. Dari mulai cara berpakaian, cara kita menyambut tamu, cara menghormati orang. Saya datang kemarin hanya menjelaskan judul. Yang pertama adalah membumi dengan budaya. Yang kedua setelah budaya, melangit dengan kreativitas. Kreativitas diambil dari create. Pencipta Allah itu disebut dengan creator. C-R-E-A-T-O-R. Dari kosakata create. Create artinya mencipta. Creator Allah Subhanahu wa taala. Dari kata itulah kreatif. Kreatif artinya orang yang bisa mencipta sesuatu. Orang yang mencipta sound system. Yang dulu kalau bicara ini tidak bisa suara itu sampai ke ujung. Tapi lalu kemudian datanglah orang barat menciptakan ini. Maka disebut dia dengan kreativitas. Bagaimana orang bisa menciptakan sesuatu sehingga hasilnya
bisa dinikmati orang di masa akan datang. Ini yang Anda sekarang ini, dulu orang raja-raja itu dipasangkan kipas di atas, lalu ditarik oleh orang di bawah. Lalu kemudian datanglah orang Jepang dengan kreativitasnya dibuatlah kipas angin. Kemudian zaman dulu tidak ada alat untuk merekam. Dan sekarang alhamdulillah ada alat untuk merekamnya dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa. Maka ini disebut dengan create. Orang yang berbuat itu dengan creator. Hasil ciptaannya itu, ini yang kita nikmati sekarang. Mobil, sepeda motor, kreativitas. Maka judulnya hari ini adalah Membumi dengan Budaya, Melangit dengan Kreativitas. Kira-kira judulnya sudah bisa dipahami? Jelas? Tapi tidak semua budaya dan kreativitas itu bisa diterima. Misalnya tamu yang datang disiapkan minum khamar, main judi, ngisap ganja. Kalau ada budaya yang seperti itu bisa diterima atau tidak? Apa yang menyaring? Yang menyaring, yang memfilter, ini boleh, ini tak boleh, ini bisa diterima, ini tidak bisa. Itu yang menyaring itu apa? Yang pertama yang menyaringnya adalah religius. Religius diambil dari bahasa Inggris. Religion. What is your religion? Jawabannya, I am a Muslim. Jadi tidak agamanya, tapi orangnya. Nama agamanya Islam. Orangnya Muslim. Jadi ketika ditanya, what is your religion? I am a Muslim. Saya adalah seorang Muslim. Ketika budaya itu diciptakan oleh akal, akal itu bisa membuat apa saja. Lalu datanglah agama yang mengatakan, ini boleh, ini tak boleh. Dan enaknya menjadi orang Melayu, semua budayanya insya Allah sejalan dengan Islam. Mohon maaf kalau kebetulan budayanya tidak sesuai dengan Islam, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ada pakaian beberapa budaya, kalau dipakainya pakaian itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang kalau ada orang Melayu, contohnya pakaian Bapak Kepala Dinas kita, dia pakai baju. Apakah pakaian Pak Kepala Dinas itu sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai dengan ajaran Islam. Karena laki-laki tertutup dari mulai pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Perempuan biasanya pakai budaya nama baju orang Melayu, perempuan namanya baju kurung. Baju kurung, kenapa disebut dengan kurung? Terkurung auratnya, tertutup auratnya. Maka pakaian orang Melayu sesuai dengan ajaran Islam. Maka kalau sudah disebut Melayu itu pasti Islam. Kalau ada orang Melayu tak Islam, hilang me-nya tinggal layunya. Minangkabau Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya tinggal yang kabaunya sendiri. Makanya pakaian Minangkabau sangat Islam. Oh, perempuan Minangkabau Pak Ustaz. Perempuan Minangkabau tertutup kepalanya, tertutup badannya, tertutup kakinya. Adapun budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka pandailah orang sekarang. Walaupun nampak lengan, mungkin baju aslinya sukunya lengannya pendek. Tapi kemudian dia pakai ada kain seperti, apa namanya? Nah itulah pokoknya. Tertutup dia sampai. Nah, sehingga tidak lagi ada alasan, oh orang itu tidak Islam. Dia tetap Islam, dia tidak meninggalkan budayanya. Hanya saja kalau ada budaya datang dikasih minuman haram, biasanya dirubah menjadi minuman yang halal. Sehingga budayanya bisa tersaring dengan baik, itu disebut dengan religius. Ini semuanya yang hadir ini religius insya Allah. Dari mana Ustaz tahu religius? Di SMA 3 tidak ada SMA 3 ini bukan sekolah Islam karena tidak bawa-bawa Islam. Tapi pakaiannya Islami, religius, agama religion. Orang yang taat menjalankan agama disebut dengan religius. Maka semua yang hadir ini insya Allah religius.
Yang Islam dengan agama Islamnya, yang tidak Islam, wala ana abidum mahabattum wala antum abiduna ma'abul lakum dinukum waliyadi. Adapun kawan kita, sahabat kita yang tidak seagama dengan kita, maka dia diikat dengan ikatan sama-sama orang Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang Islam, sama-sama diikat dengan ajaran Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang menyaring kreativitas ini, kamera ini. Kamera ini tidak bisa dikatakan kamera. Kalau ada orang mengatakan kamera itu haram. Kamera hasil kreativitas. Kamera tidak haram. Dia menjadi haram kalau dipakai untuk yang haram. Karena dia alat. Dia macam pisau. Apa hukum pisau? Tergantung dipakai untuk apa. Kalau dipakai untuk memotong kambing, bismillahi Allahu Akbar. Alat untuk beribadah. Bisa sunnah. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, bunuh diri, haram. Nah, jadi, handphone, sound system, kamera, kipas angin, hasil digital print, ini kan di print dengan alat digital super besar. Ini semuanya adalah hasil kreativitas. Religius. Agama inilah yang menyaring. Karena kalau tidak ada agama ini, semua orang mau berkreativitas, apa saja dia lakukan. Alhamdulillah, negara kita ini dasar pertamanya adalah agama. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada tempat bagi PKI. Karena PKI komunis tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat di Indonesia. Karena walaupun kita bukan negara Islam, tidak berdasarkan Quran hadis, tapi kita pakai Pancasila, saripati agama itu ada di situ. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Esa tunggal tidak berbilang. Religius. Yang kedua, sehat. Tidak ada gunanya kita berilmu kalau tidak sehat. Ini yang hadir ini insya Allah sehat semuanya. Apakah orang yang religius di sini sesuai dengan agama kita, agama Islam. Apakah orang Islam itu sehat? Dari mana orang Islam itu sehat? Saya pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba di rumah sakit itu ada liftnya. Di pintu lift itu ada gambar tangan begini. Pas mau masuk pintu lift itu ada gambar tangan. Di bawahnya ada tulisan, cuci aku dong. Maka siapapun yang mau ke rumah sakit itu disuruh cuci tangan. Dan balik dari rumah sakit itu juga disuruh cuci tangan. Cuci aku dong, kata dia. Cuci tangan. Orang yang paling banyak cuci tangan satu hari, terserah jawab sendiri orang mana. Subuh cuci tangan. Zuhur cuci tangan. Asar cuci tangan. Maghrib cuci tangan. Isya cuci tangan. Tahajud cuci tangan, duha cuci tangan. Orang apa itu? Orang Islam, cuci tangan. Ternyata di ujung jari-jari kita ini ada cairan keringat. Cairan keringat ini mengandung bakteri. Itu kenapa kita di rumah anak-anak kecil tiba-tiba ingin memegang nasi, orang tuanya marah. Jangan pegang nasi. Kenapa tak boleh pegang nasi? Takut nasinya cepat basi. Kenapa? Karena di ujung ini. Itu makanya kita kalau naik pesawat, tiba-tiba nanti tak lama sesudah itu datang, apa namanya? Bidadari. Pramugari. Datang pramugari, membawakan putih warnanya berasap, panas. Orang yang baru naik pesawat disangkanya roti. Padahal itu anduk panas untuk cuci tangan. Nah, jadi pesan pertama duduk. Saya kemarin Pak Ustadz naik pesawat nggak ada yang ngasih gitu. Itu karena kelas ekonomi. Naik pesawat kita dikasihnya. Bapak silakan katanya. Anduk kecil dikasih. Tapi saya tak pernah pakai. Saya setiap kali naik pesawat datang pramugari ngasih anduk kecil. Ini Pak katanya. Thank you saya bilang terima kasih. Kenapa Ustadz tak pakai? Karena anduk itu entah tangan-tangan siapa yang udah pakai.
Saya ambil tisu basah, saya cuci sendiri. Rumah-rumah makan yang mewah, yang hebat-hebat, itu biasanya disediakan wastafel. Oh enggak Pak Ustadz, kami kemarin rumah makan tak ada wastafel. Itu rumah makan kelas ekonomi. Kalau yang kelas VVIP, very very important person, dia nanti akan disuruh, dia ada cuci tangan bersih. Walaupun makannya pakai sendok, tapi tangannya tetap bersih. Orang barat, dia pasti akan tetap fresh cuci tangan. Dan ternyata agama kita adalah agama yang sehat. Datang anak ibu nanti pulang. Mama, tolong siapkan besok gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok hari cuci tangan sedunia. Sekaranglah baru mereka tahu hari cuci tangan sedunia. 1447 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan cuci tangan. Padahal Nabi bukan tinggal di pinggir sungai Nil. Nabi tinggal di Makkah Madinah yang sulit mendapatkan air. Gurun pasir. Seandainya Nabi Muhammad itu dari Pekanbaru di tepi sungai Siak. Maklum kalau ajarannya pakai air. Cuci tangan pakai air. Wudhu pakai air. Mandi pakai air. Tapi dia tinggal di gurun pasir yang tidak ada air. Tapi ajarannya justru banyak pakai air. Sampai sekarang, orang barat, maaf ya jangan tersinggung. Sampai sekarang orang barat tidak cebok. Masih pakai tisu. Hotel bintang 3 masih ada kerannya. Hotel bintang 4 sudah tak ada keran. Hotel bintang 5, bintang 4 masih tak ada keran, tapi masih ada air. Kalau dipencet situ keluar air. Bintang 5 tak ada air sama sekali. Maka ada tokoh dari Riau. Tokoh dari Riau ini, saya tak mau sebut nama. Setiap dia pergi kemana-mana, setiap dia pergi diundang ke luar negeri, di dalam kopernya pasti ada gayung. Suruhnya istrinya nyiapkan gayung. Kenapa? Nanti dia akan ke Inggris, ke Eropa, ke Amerika, ke Jerman, ke Prancis. Di sana hotel bintang 5 tak ada gayung, pakai tisu. Maka dibawanya gayung, ditampung di wastafel keran untuk cebok. Nanti sekian tahun setelah mereka tahu manfaatnya, barulah dibuat namanya Hari Cebok Sedunia. Nanti bisa dicari video pendek tentang orang yang jalan-jalan ke Thailand. Ya, cari nanti. Saya kebetulan dapat kemarin, pas ditanya, apa kesannya? Bau tai gitu deh. Banyak orang tak cebok. Saya yakin ini semua pasti cebok. Karena yang pertama kali sebelum masuk dalam pembahasan sholat, bab yang pertama adalah bab toharoh. Toharoh artinya bersuci. Tidak sah sholat kalau tidak cebok. Maka bersuci mesti diajarkan dengan baik. Sehat. Ini jantung. Jantung ini berdegup dan berdetak. Letaknya 2 jari di bawah. Berdegup dan berdetak. Bunyi degupnya itu bunyi jantung yang normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung ini tak normal disebabkan oleh 2. Satu jatuh cinta, satu jatuh tempo. Jantung ini fungsinya adalah menyemburkan darah. Ini darah di badan kita ini mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu disemburkan oleh jantung. Jantung ini berdegup dan berdetak. Jantung berdegup dan berdetak. Darah ini naik ke atas. Kemana darah ini naik? Naik darah ini ke otak. Kalau sampai darah ini tak naik ke otak, otak tak dapat oksigen, otak tidak berfungsi dengan baik, gejala yang pertama stroke ringan. Yang paling berat. Mudah-mudahan yang stroke, yang sakit-sakit sehat insya Allah. Suami saya itu Pak Ustadz dulu tukang ngamuk, mengamuk, marah-marah. Sekarang alhamdulillah sudah diam aja. Kenapa? Stroke. Darah ini ternyata
darah ini air. Darah kita sama air sama. Makanya kalau darah dicampurkan ke air, menyatu dia. Darah ini menjadi kental disebabkan oleh dua. Yang pertama karena gula. Maka kalau mau darah itu tetap sehat, encer, jangan banyak gula. Itu maka saya ceramah di SMA 3 ini tidak ada gula. Kasih air putih. Ini Ustaz ini menyindir, ini enggak. Saya orangnya tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Kalau mau kalian sehat, ceramah, datanglah ke SMA 3. Dikasih air dingin. Saya tadi ditawari oleh Bapak Kepala Dinas, Kepala Sekolah, kita mampir dulu minum teh, Pak Ustaz. Kita minum teh sarapan dulu. Saya bilang tidak. Saya langsung saja, karena anak-anak sudah lama nunggu. Bilang Pak. Betul Pak Kadi. Saya bilang kita tak usah ke sana, kita langsung aja ketemu. Karena saya sudah terlambat. Saya datang berangkat tadi dari Limbo Panjang. Macet di jalan karena banjir. Nah, jadi saya tak mau. Ini saya dengar bahwa SMA 3 ini orang-orangnya disiplin. Kalau jam 8 harus jam 8 saya bilang. Maka tak apa-apa saya lambat di jalan, tapi saya tak boleh lambat di pentas. Yang sampai nanti kesan anak-anak itu, Ustadz Somad ini ngomongnya aja disiplin, dia sendiri terlambat. Ini untuk menetralisir, jangan kesan, Ustadz Somad tak dikasih teh manis, mau dikasih tadi, tak jadi. Jangan banyak minum gula. Pagi gula, siang gula, malam gula. Ada lagi yang paling berbahaya. Kelihatannya manis padahal bukan gula. Dia adalah gula palsu. Pemanis buatan. Sekarang semuanya palsu. Gulanya palsu. Anak SD kena penyakit diabetes meletus. Kok bisa anak SD kena penyakit diabetes? Gara-gara orang tuanya, gurunya diam karena anak minum. Saya sengaja tidak ngomong, karena kalau saya ngomong nanti video ini dipotong. Dan saya akan dibully oleh perusahaan-perusahaan gula palsu. Mereka dapat izin dari Dinas Kesehatan. Kok bisa dia dapat izin? Padahal dia merusak ginjal anak-anak kita. Kenapa dia bisa dapat izin? Memang saya ceramahnya di SMA 3. Tapi rekaman ini akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Di 2 channel. Ini diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Dan semua hasil dari channel Tabung Wakaf Umat itu 100% dipakai untuk biaya pesantren Nurul Azhar di Palas gratis. Kita ada bangun sekolah pesantren gratis di Nurul Azhar 1 tahun 25 orang. Salah satu duit masuknya adalah melalui program 20 jam bersama Ustaz Somad. Ini termasuk 20 jam bersama Ustaz Somad dari mulai pagi Jumat, habis ini nanti kami pengajian di Polresta Pekanbaru, nanti malam, besok subuh, besok pagi selama 20 jam. Itu semua hasil duitnya termasuklah hasil YouTube-nya itu masuk ke yayasan. Saya tak ada ambil seperak aku. Makanya saya sakit hati kalau dituduh orang, itu mobilnya pasti dari YouTube. Tahu dari mana? Itu suara knalpotnya tuk 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 tuk. Mudah-mudahan adik-adik dari SMA 3 bisa menetralisir informasi. Bisa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum gula. Kalau ada hadis yang menyebut Nabi minum gula, tolong tunjukkan ke saya. Tidak mesti sekarang. 2 hari, 3 hari setelah ini silakan. Karena gula itu datang belakangan. Lalu Nabi minum manisnya dari mana? Dari madu. Madu insya Allah selamat dari diabetes. Itu Pak Ustadz kemarin ada yang minum madu kok tetap sakit gula. Ternyata madunya juga madu oplosan. Sarang lebah diambil dari hutan Riau, dimasak pakai gula merah. Neraka jahanam untuk penyamkur madu ini. Insya Allah madu di Riau ini diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hutan Riau sudah habis, tapi ternyata lebah-lebahnya tetap bisa mengambil saripati bunga, nektar
nektar namanya, yang disedot lalu kemudian dikeluarkan ke sarang lebah dari madu pohon akasia dan juga dari sawit. Cuman madu yang dari sawit ini agak pahit sedikit. Madu sawit, hitam dia. Sehat. Apa yang membuat kental lagi darah manusia ini kental? Yang membuat kental yang kedua adalah minyak. Makanya jangan banyak makan minyak. Ada orang Riau ini umurnya 85. Saya ketemu, saya tanya, apa rahasia Bapak sehat? Saya tidak makan gorengan-gorengan Pak Ustadz. Apalagi ternyata minyaknya sudah dipakai berkali-kali. Apa namanya? Bukan jelangkung. Jelantah. Makanya jangan banyak makan minyak, jangan banyak makan gula. Insya Allah sehat walafiat. Kalau darahnya kental, jantung ini kerjanya berat. Jantung ini untuk menyemburkan darah naik ke atas berat. Allah, orang yang religius sehat. Kenapa orang yang religius itu sehat? Karena sekarang jantungnya di bawah, otaknya di atas. Tapi saat dia sholat, otaknya di bawah, jantungnya di atas. Kapan orang jantungnya di atas, otaknya di bawah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saat itu jantungnya di atas, otaknya di bawah. Makanya waktu sujud itu usahakan agak lama sedikit supaya darah itu turun ke otak. Makanya orang yang sholat. Itu Pak Ustadz banyak orang sholat tapi kenapa tak sehat? Darahnya belum sampai ke otak, baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Tuk 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 tuk. Sembayang apa ini? Ketika sedang ruku, ini semua urat. Orang ruku tidak boleh lututnya ditekuk. Kecuali kena osteoporosis. Orang ruku, lututnya mesti meregang supaya urat-urat di kaki ini mengalir darahnya. Yang menyebabkan orang sakit karena darahnya tidak mengalir. Kenapa darah tidak mengalir? Karena beku disebabkan oleh gula dan minyak. Itu makanya dibuatkanlah khusus satu hari namanya Car Free Day. Car mobil, free nggak ada. Day hari. Car Free Day hari itu nggak ada mobil. Dari jam 6 sampai jam 9. So, untuk apa? Untuk supaya orang Riau jogging sehat. Ustadz ada situ. Saya sering juga datang situ. Kok kami nggak pernah nampak? Saya pakai masker. Pakai kacamata hitam. Nengok. Saya tengok orang tuh lari 2-3 kali makan roti canai 3 piring. Nggak sesuai dengan Ustaz lari. Saya nggak lari sama sekali. Orang kalau dia sholat dia sehat. Kenapa? Karena semua urat-urat kakinya meregang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia bersujud. Saya tak sujud di sini karena berpasir lantainya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa kali dia bersujud? Subuh tadi. Berapa kali sujud subuh tadi? 4. Qabliyah subuh. 4. Sholat duha. Paling sikit 4. Kalau 2 rekan, 4 rekan, 8. Zuhur, qabliyah. Zuhur, ba'diyah. Asar, qabliyah. Asar. Maghrib, qabliyah. Maghrib, ba'diyah. Qabliyah isya. Isya, ba'diyah. Tahajud. Maka orang Islam. Ini sekarang banyak orang di kantor-kantor ada senam pagi. Mohon maaf Pak Kadis. Senam pagi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis pagi di kantor-kantor dinas senam. Teng, 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 teng. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Bukan badannya bergerak, matanya menengok instruktur senam pakai celana sempit. Sehat badan. Kita disuruh berjalan kaki. Dari masjid ke rumah, dari surau ke musola disuruh jalan kaki. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit.
Tunjukkan saya hadis Nabi sakit. Waktu mau meninggal dunia sakit. Tapi waktu hidupnya tidak pernah sakit. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam 40. Nabi berdakwah di Makkah berapa tahun? 13. 40 tambah 13? 53. Pindah ke Madinah umurnya 53. Naik onta 8 hari 8 malam dari Makkah ke Madinah 500 km umur 53. Sehat apa sakit? Sehat. Perang Badar tahun kedua. Kalau pindah umur 53, perang Badar tahun kedua, Nabi Panglima Perang. Dari Madinah ke Badar 150 km dan Nabi naik kuda. Berapakah umur Nabi waktu jadi Panglima Perang Badar? 55. Umur 55 naik kuda menjadi panglima perang. Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umur 55 membawa map ngurus pensiun. Dan ketika diperiksa dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, jantung koroner, asam lambung, asam urat, asam pode, asam bau, diabetes, jantung koroner. Tapi insya Allah di SMA 3 ini semuanya sehat-sehat. Wuduknya sehat, sholatnya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. Saya banyak kawan dokter. Saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Pak dokter, kenapa orang tidak minum gula, tidak makan kambing, kok kena darah tinggi, kok kena diabetes, kok kena asam lambung, kok kena asam urat? Sebetulnya bukan faktor makanan, Pak Ustadz. Terus faktor apa, Pak? Faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuan. Orang kalau otaknya kotor, maka jantungnya juga jadi kotor. Besok hari Sabtu. Habis hari Sabtu hari Ahad acara walimah nikah di hotel. Pulang dari acara walimah bekunang-kunang sakit kepala. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Bukan salah kambing. Gara-gara apa? Menengok kawan gelangnya besar betul. Ibu yang pakai gelang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Maka sehat di situ maknanya sehat badan dan sehat badan, sehat pikiran. Religius untuk menangkis mana budaya yang boleh, mana yang tak boleh. Religius untuk menengok mana kreativitas yang boleh dengan kreativitas tak boleh. Sehat dan puncaknya adalah saya dikasih tahu Ustaz ngomong hanya boleh sampai jam 9.15. Sekarang sudah sampai jam 9.15. Saya selesaikan. Ustaz Alnok, ketua yayasan kami, mohon maaf. Ustaz Dr. Muhammad Anati, pimpinan pondok, Pak Kepala Dinas, izinkan saya nambah 5 menit, saya selesaikan sampai unggul. Saya mau adik-adik ini unggul karena prestasi. Jangan unggul karena sensasi. Siap? Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah boleh ceramah di seluruh dunia. Dari Al-Azhar Kairo Mesir. Itu LC. 4 tahun. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa tahun 98. Dari 100 anak Indonesia itu salah satunya dari Riau. Itulah dia orang. Itu dapat LC. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Tunggu sebentar. Dah. Tahun 2004, pemerintah Maroko memberi beasiswa 5 orang. Maroko, hanya 5 orang.
Dari 5 orang yang dapat beasiswa itu dapat titel DESE. Singkatan dari Diplom Etudes Superior Approfondi. DESE. Sampai sini jadi kampung. Itu nanti kalau adik-adik ditanya, kenal kau orang mana? Orang Riau. Kenal sama Ustaz Somad? Kenal. Pernah dia ceramah ke sekolah kau? Pernah. Itu desa itu apa? Entah, aku tak tahu. Desa itu Diplom Etudes Superior Approfondi. R bahasa Prancis pakai Rhin, R. Tulisannya bonjour. Menanyanya bonjour. Selamat pagi. Bonjour. Selamat siang. Bonsoir. Siapa namamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. DESE. Yang ujung itu PhD. PhD. Cara bacanya dari D-nya duluan. Doctor of Philosophy. Saya 3-3 dapat beasiswa. LC beasiswa, DSE beasiswa, PhD beasiswa. LC dari Mesir, DSE dari Maroko, PhD dari Sudan. Profesor pertama dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Yang kedua, profesor saya dari University Islam Malaka, Malaysia. Yang ketiga, dari University Malaysia Sabah, UMS. Jadi itu sebetulnya salah. Kalau mau tulis 3 kali. Pro. Paham? Saya orangnya bercanda, ketawa. Tapi kalau serius, serius. Saya mengajar di UIN 11 tahun. Saya lulus PNS 2008. Saya keluar dari PNS 2019. Ditekan-tekan saya sama rektornya, keluar saya. Habis itu rektornya masuk penjara sampai sekarang. Setelah dia masuk penjara, saya ceramah di penjara itu. Saya di atas mimbar, dia di bawah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kata saya. Dia tunjuk, dia di bawah. Sampai sekarang masih di penjara dia. Sialang bungkuk. Jangan main-main sama saya. Saya sedang mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa, badannya tegap, besar, tidur-tiduran. Saya tengok pakai mata, dia tak peduli, tidur juga. Saya ajak keluar. Kata dia, mohon maaf Pak Ustaz. Saya tidak dibiayai ayah saya. Saya merantau ke Pekanbaru ini, saya jadi security malam. Saya tak bisa, saya mengantuk betul. Saya maafkan dia, saya suruh dia pulang tidur. Tapi nilai kau tak bisa A. Mahasiswa macam-macam sama saya balikkan skripsinya. Aku tak mau memeriksa skripsi kau, karena kau kurang ajar. Kau cari dosen lain. Dipanggil saya sama dekan. Sini Abdul Somad. Kau mesti periksa mahasiswa ini. Ibu keluarkan dia atau aku keluar dari fakultas. Oh kalau gitu dia aja lah. Saya orangnya serius. Kalau serius, serius. Kalau bercanda, bercanda. Kalau ketawa, ketawa. Anak saya tanya. Hazi, berapa orang kau di kelas? 30. Ada yang mengejek-ejek? Enggak ada. Kalau ada yang mengejek, kasih tahu. Kalau ayahnya kupijak. Jangan macam-macam. Jelas? Paham? Budaya sudah saya jelaskan, kreativitas sudah saya jelaskan, resilience sudah saya jelaskan, sehat sudah saya jelaskan, unggul sudah saya jelaskan. Profesor LCDSE PhD pun sudah saya jelaskan. Adapun 50 tahun itu, ini adalah ulang tahun emas. Saya amat sangat merasa bahagia. Di ulang tahun emas, saya hadir kemari. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada lagi di atas emas. Dan emas yang paling banyak di dunia ini, mengalahkan emas yang ada di Amerika dan Eropa, adalah emas yang ada di Indonesia. Suatu pulau emas, Pulau Jawa. Mas Parjo, Mas Paino. Ibu yang suaminya orang Jawa, angkat tangan. Beruntunglah ibu. Dapat emas. Makanya banyak orang Jawa yang tidak mau anaknya menikah dengan orang Batak.
Pas ditanya, kenapa Bapak nggak setuju? Jatuh kali derajat kami, Pak. Dari emas jadi tulang. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Bugis, mau orang Melayu, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pejabat, kalian jadi orang kaya, tapi kalian orang yang takut kepada Allah. Jangan sepelekan kawan. Jangan ejek kawan. Jangan bully kawan. Kalau sekarang kau orang kaya, yang kaya ayahmu. Kalau sekarang pejabat, yang pejabat bapakmu. Mati ayah kau besok. Kau fakir miskin anak yatim. Kalau kau pejabat, yang pejabat ayahmu. Tapi ingat, hari ini bapakmu pejabat, besok ditangkap KPK. Kau tak sanggup lagi datang ke SMA 3 nih. Hilang mukamu. Anak siapa tuh? Anak narapidana. Maka tunjukkanlah unggul karena dirimu sendiri, karena prestasi. Saya tak pernah bawa nama ayah saya. Saya tak pernah bawa nama atuk saya. Aku adalah Abdul Somad. Tunjukkan. Bukan untuk saya, untuk kalian semua. Supaya kalian menjadi anak-anak yang sukses, berhasil. Pemimpin masa depan Riau lahir dari SMA 3. Kemarin Ustadz Somad waktu ceramah di SMA 1, Ustadz bilang dari SMA 1. Iya memang begitu. Di mana saya ceramah? Dari sekolah itu saya bilang. Insya Allah nanti acara reuni 2025 saya datang kemari. Ini 20 tahun, 10 tahun lagi masuk PNS. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nilai akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, jenderal, polisi, kapolda, kapolri. Dan saat 2045 nanti SMA 3 mengadakan reuni akbar. Hadirlah pejabat-pejabat nasional di sini. Waktu itu yang ceramah Abdul Somad. Sebagian guru-guru udah meninggal. Saya waktu itu masih hidup. Pak Bawinsa udah pensiun. Walaupun ibu bapak guru tidak ada lagi di atas dunia ini, tapi amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Itulah hebatnya guru-guru ini, mengalir amal jariahnya. Abdul Somad, kau dapat amal jariah mengalir dari SMA 3. Loh, aku kau dapat amal jariah mengalir. Karena kau pernah juga jadi guru di sana, walaupun cuma sampai jam 9.15. Lewat sedikit, 9.25. Setuju? Dari bunyinya macam enggak setuju. Mudah-mudahan Allah menjaga SMA 3. Allah jadikan guru-gurunya orang-orang yang soleh-solihah. Murid-muridnya semua orang yang baik-baik. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Riau ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-wala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma qtim lana bi husnil khatimah. Kutuk umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma jazi asatidatana. Balaskanlah kebaikan-kebaikan guru-guru kami yang sudah mengajarkan dengan ikhlas pada kami ya Allah. Barik lahum fi umurihim. Berikan berkah pada usia dan umurnya ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal yaumil mubarak. Sebagaimana di hari yang penuh berkah ini engkau kumpulkan kami di SMA 3. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mahfaz abna'ana minas su' wal fahsya wal munkar. Jaga anak-anak kami ini dari perbuatan keji dan munkar, fitnah akhir zaman, narkoba, zina, LGBT dan semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan hidup zahir dan batin ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu lakum. Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Pernahkah engkau merenung bahwa ada sesuatu yang lebih nyata dari kehidupan dunia, namun tak terlihat oleh mata? Itulah siksa kubur. Dunia ini penuh hiruk-pikuk, penuh kesenangan yang menipu, seakan-akan inilah realitas sejati. Padahal, kehidupan dunia hanyalah bayangan, sementara alam kubur adalah permulaan dari realitas abadi yang jauh lebih dahsyat. Kubur bukan sekadar tanah yang menyelimuti jasad. Ia adalah pintu menuju kebahagiaan tanpa akhir, atau penderitaan yang tiada habis. Banyak manusia mengira kematian hanyalah akhir dari segalanya. Padahal kematian justru menjadi gerbang, dan di sanalah ruh mulai merasakan balasan dari amal yang dikerjakan di dunia. Rasulullah pernah bersabda, kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Namun jika tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Hadis ini seharusnya membuat kita sadar bahwa yang menanti setelah kematian jauh lebih serius dari apapun yang kita takutkan di dunia. Kita sering menganggap derita terbesar adalah miskin, sakit, atau kehilangan orang yang dicintai. Namun dibandingkan siksa kubur, semua penderitaan itu hanyalah debu. Di alam barzakh, ruh tidak bisa berlari, tidak bisa bersembunyi, dan tidak bisa berpura-pura kuat. Semua topeng dunia runtuh. Yang tersisa hanyalah hakikat amal yang pernah kita lakukan. Lebih menakutkan lagi, siksa kubur tidak menunggu datangnya kiamat. Begitu ruh dicabut dari jasad, malaikat akan datang. Bagi orang yang beriman dengan wajah ramah, tapi bagi yang bermaksiat dengan wajah murka, dan siksaan yang membuat ruh menjerit ketakutan. Sejak saat itu, jalan penderitaan dimulai tanpa bisa dihentikan. Bayangkan, di dunia seseorang bisa membeli obat untuk meredakan sakit. Ia bisa mencari hiburan untuk melupakan masalah. Tapi di kubur, tidak ada satupun jalan keluar. Sakitnya lebih dalam dari luka dunia, takutnya lebih mencekam dari teror manusia, dan pedihnya tidak berhenti meski sesaat. Namun banyak manusia tetap lalai. Mereka lebih sibuk mengejar harta, jabatan, dan kesenangan sesaat, seakan kubur hanyalah dongeng yang bisa diabaikan. Padahal jika mereka benar-benar yakin, mereka akan meneteskan air mata setiap malam, berdoa agar dijauhkan dari fitnah dan siksa kubur. Maka, pertanyaan yang harus kita renungkan, sudahkah kita menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang lebih nyata dari hidup ini, meski tak terlihat oleh mata? Karena ketika kematian tiba, yang tak terlihat itu akan menjadi kenyataan yang paling menusuk jiwa. Alam kubur adalah alam yang tersembunyi, tetapi dampaknya lebih nyata daripada kehidupan dunia. Tidak ada manusia yang mampu menolak atau melarikan diri darinya. Ketika jasad diletakkan di liang lahat, dunia yang selama ini dibanggakan tiba-tiba lenyap. Segala harta, jabatan, bahkan keluarga yang selalu dibanggakan tidak lagi menemani. Yang tersisa hanyalah amal baik atau amal buruk yang akan menjadi teman abadi. Rasulullah menggambarkan bahwa ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, dua malaikat akan datang untuk menanyakan tentang Rabb, agama, dan nabi yang diikuti. Pertanyaan itu bukan sekadar ujian formal. Jika seseorang beriman dengan benar, lidahnya akan dimudahkan menjawab. Namun, jika hidupnya penuh kelalaian, mulutnya terkunci, dan azab pun dimulai. Bagi orang beriman, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Kuburnya akan diluaskan, diterangi cahaya, dan ia akan tidur dengan tenang menunggu datangnya hari kiamat. Tetapi bagi orang kafir dan munafik, kuburnya akan disempitkan hingga tulang belulangnya hancur. Siksaan yang tidak pernah dibayangkan pun menimpa sejak detik pertama. Hal yang membuat siksa kubur lebih mengerikan adalah karena ia tidak terlihat. Di dunia, kita bisa menyaksikan api membakar,
air menenggelamkan, atau pedang melukai. Namun, di alam barzakh, penderitaan itu dialami ruh dengan cara yang tidak kasat mata. Itulah sebabnya manusia di dunia meremehkannya. Padahal azab itu jauh lebih dahsyat daripada seluruh sakit dunia digabungkan. Seseorang yang pernah disengat lebah mungkin menjerit kesakitan. Namun Nabi pernah bersabda bahwa siksa kubur lebih menyakitkan daripada tusukan 1000 pedang. Bayangkan, bagaimana ruh menjerit, tetapi tidak ada yang mendengar di dunia. Jasadnya terdiam di bawah tanah. Sementara di dalam, penderitaan itu berlangsung tanpa henti. Yang lebih menggetarkan lagi, siksa kubur bukan hanya untuk orang kafir. Banyak orang yang masih mengaku beriman pun tidak luput darinya. Rasulullah menyebutkan bahwa 2 penghuni kubur pernah disiksa. Yang satu karena tidak menjaga kebersihan dari najis, dan yang lain karena suka mengadu domba. Ringan di mata manusia, tetapi berat di hadapan Allah. Inilah peringatan besar bagi kita semua. Dosa yang tampak kecil di dunia bisa menjadi penyebab siksa yang berat di alam kubur. Kebiasaan ghibah, menunda sholat, berbohong, atau menyakiti orang lain, semua itu bukanlah hal sepele. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Allah tidak pernah lengah. Maka, siapa yang masih menganggap dunia lebih nyata dari akhirat, sesungguhnya ia tertipu. Karena saat malaikat maut datang, semua yang semu akan sirna, dan yang tidak terlihat selama ini akan menjadi kenyataan yang lebih menggetarkan dari apapun di dunia. Banyak orang hidup seakan-akan kubur hanyalah dongeng. Mereka tertawa, bersenang-senang, dan merasa dunia inilah tempat tinggal abadi. Padahal, sekeras apapun kita menolak, setiap manusia pasti akan berakhir di liang lahat. Tidak ada perbedaan antara raja maupun rakyat, kaya maupun miskin. Semua akan menghadapi kubur yang sama, dan yang membedakan hanyalah amalnya. Ketika tanah mulai ditimbun, seketika itu pula kehidupan baru dimulai. Ruh mulai merasakan keadaan yang tak pernah terbayangkan. Jika amalnya buruk, setiap gumpalan tanah menjadi beban, setiap detik berubah menjadi siksaan. Tetapi jika amalnya baik, setiap butir tanah justru membawa ketenangan. Inilah keadilan Allah, membalas sesuai dengan amal masing-masing hamba. Di dunia, seseorang bisa menipu orang lain dengan penampilan, kata-kata, dan jabatan. Namun di kubur, semua kepalsuan itu terkuak. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pangkat. Ruh akan diperlakukan sesuai dengan isi hatinya, bukan dengan apa yang ditunjukkan di hadapan manusia. Itulah mengapa Rasulullah sering berdoa agar dilindungi dari siksa kubur. Doa itu beliau ulang dalam salat, dalam zikir, bahkan dalam berbagai kesempatan. Jika seorang nabi yang maksum saja begitu takut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Bukankah seharusnya kita jauh lebih khawatir? Ada orang yang merasa kuat di dunia, mampu membeli segalanya dengan uang. Namun kekuatan itu tidak bisa membeli ketenangan di kubur. Tidak ada emas yang bisa menjadi cahaya, tidak ada harta yang bisa menjadi penolong. Hanya amal syalih yang akan berdiri tegak menemani. Siksa kubur sering digambarkan sebagai kesempitan yang membuat tulang rusuk saling bertaut. Bayangkan, jasad membeku, tetapi ruh menjerit tanpa henti. Tidak ada manusia yang mampu menolong, karena yang terlihat dari luar hanyalah kuburan yang diam dan sunyi. Lebih dari itu, siksa kubur bukan hanya rasa sakit fisik, melainkan juga penderitaan batin. Ruh ditunjukkan pada tempatnya di neraka. Ia merasakan penyesalan tanpa henti, melihat betapa sia-sianya waktu yang dihabiskan di dunia. Penyesalan itu tidak akan pernah mereda, justru bertambah berat hingga hari kiamat tiba. Maka, tidak ada alasan untuk merasa aman. Dunia ini sementara, dan kubur adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Jika kita masih merasa tenang dengan dosa, berarti kita sedang menipu diri sendiri. Karena kelalaian di dunia hanya akan berbuah penyesalan yang tak berujung di alam barzakh. Siksa kubur adalah sesuatu yang halus namun pasti. Ia tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia,
tetapi ruh merasakannya lebih jelas daripada rasa sakit dunia. Sebab itulah banyak orang yang lalai. Mereka menganggap bahwa jika tidak terlihat, maka itu tidak ada. Padahal, yang tidak terlihat justru lebih mengerikan karena datang tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Bayangkan seorang manusia yang setiap hari menunda sholat, merasa masih ada waktu, merasa bisa menebusnya di kemudian hari. Namun ketika ajal menjemput, penyesalan datang begitu cepat. Dikubur, tidak ada kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi kata nanti. Yang tersisa hanyalah balasan dari kelalaian itu. Orang yang suka ghibah, berbohong, atau mengadu domba mungkin merasa dosanya kecil. Bahkan kadang mereka menganggapnya hiburan. Tetapi Rasulullah menegaskan bahwa dosa-dosa ringan di mata manusia bisa menjadi penyebab siksa kubur yang panjang. Satu ucapan yang melukai, satu fitnah yang merusak, cukup untuk membuat ruh menjerit di alam barzakh. Siksa kubur juga bisa datang dari dosa yang sering diremehkan, tidak menjaga kebersihan dari najis, memutus silaturahmi, atau menzalimi orang lain. Semua itu tampak sederhana, tetapi berat di sisi Allah. Manusia mungkin lupa, tetapi tanah kubur tidak pernah lupa. Ia menjadi saksi bisu yang akan memeluk manusia sesuai dengan amalnya. Di dunia, manusia bisa bersembunyi di balik rumah mewah, pakaian indah, atau kedudukan tinggi. Tetapi di kubur, semua kebesaran itu sirna. Tinggallah jasad dengan kain kafan, sendirian, tanpa pengawal, tanpa harta, tanpa gelar. Hanya amal yang akan menyala atau justru berubah menjadi cambuk azab. Bagi orang beriman, amal syalih akan menjelma sebagai cahaya yang menerangi kuburnya. Mereka tidur dengan tenang, menunggu panggilan hari kebangkitan. Namun bagi orang lalai, amal buruknya akan berubah menjadi kegelapan yang menyesakkan, membuat ruhnya ketakutan tanpa henti. Inilah kenyataan yang lebih nyata dari dunia, meski mata manusia tidak melihatnya. Yang membuat siksa kubur semakin menakutkan adalah lamanya waktu. Seorang manusia bisa berbaring di dalam kubur ratusan tahun hingga datang kiamat. Bagi yang mendapat rahmat, itu adalah masa istirahat yang indah. Namun bagi yang mendapat siksa, itu adalah penantian panjang yang penuh azab dan penyesalan. Maka kita tidak bisa menunda lagi. Setiap detik yang kita sia-siakan, setiap dosa yang kita biarkan tanpa taubat, bisa menjadi sebab penderitaan yang lebih nyata dari kehidupan dunia. Sudah saatnya kita berhenti tertipu oleh kenikmatan sesaat dan mulai menyiapkan bekal untuk alam kubur yang pasti akan kita hadapi. Salah satu hal yang membuat siksa kubur begitu dahsyat adalah sifatnya yang datang tiba-tiba. Tidak ada tanda khusus yang memberi peringatan. Seseorang bisa saja tertawa sore ini, makan malam dengan keluarga, lalu malam itu juga dikuburkan. Secepat itu dunia berubah menjadi alam barzakh. Semua yang terlihat indah di dunia seketika terputus. Bagi ruh yang lalai, kubur menjadi awal mimpi buruk. Mereka akan melihat pintu neraka yang terbuka, mendengar suara siksaan, dan mencium aroma yang membuat hati gentar. Semua itu bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sementara bagi orang beriman, kubur akan memperlihatkan pintu surga yang menenangkan hati. Ketika malaikat mungkar dan nakir datang, tidak ada lagi yang bisa membantu. Pertanyaan mereka singkat, tetapi menembus hati. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi yang hidup dengan iman, jawaban itu mengalir seperti air. Tetapi bagi yang lalai, mulut terkunci, hati gemetar, dan siksa pun dimulai. Inilah yang seharusnya membuat kita takut. Karena ujian di dunia masih bisa diulang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Namun ujian di kubur tidak ada pengulangan. Sekali gagal berarti awal dari penderitaan panjang yang tidak bisa dihentikan. Banyak orang berpikir bahwa yang penting adalah selamat di dunia, punya rumah, harta, keluarga, dan kesehatan. Namun selamat dunia tanpa selamat di kubur hanyalah kesia-siaan. Karena kehidupan dunia hanya sebentar, sedangkan kehidupan setelah kematian tidak memiliki ujung. Alam kubur adalah rahasia besar yang disimpan Allah dari pandangan manusia.
Kita tidak bisa melihat bagaimana seorang mayit tersiksa, tetapi Rasulullah telah memperingatkan dengan jelas. Bahkan beliau pernah melewati kuburan, lalu mendengar suara penghuni kubur yang diazab, padahal manusia lain tidak mendengarnya. Jika saja manusia bisa mendengar jeritan penghuni kubur, tentu mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Namun karena rahmat Allah, suara itu ditutupi, agar dunia tetap berjalan. Akan tetapi, menutup telinga manusia dari suara azab bukan berarti azab itu tidak ada. Ia nyata, hanya saja tidak diperlihatkan. Karena itulah, orang yang beriman sejati tidak menunggu bukti kasat mata untuk percaya. Mereka yakin kepada yang gaib, sebagaimana diperintahkan dalam Quran. Dan keyakinan itulah yang akan menjadi penyelamat ketika tubuh sudah terbaring dalam tanah, sendirian, tanpa pertolongan siapapun. Setiap manusia akan memasuki kubur dengan kondisi yang berbeda, sesuai amalnya. Ada yang disambut dengan kelembutan, ada pula yang langsung disergap dengan ketakutan. Alam barzakh adalah cermin dari kehidupan dunia. Siapa yang hidupnya dipenuhi taubat dan amal syaleh akan mendapati ketenangan. Sedangkan siapa yang hidupnya penuh dosa dan kelalaian akan merasakan azab yang tiada akhir. Rasulullah pernah memperingatkan bahwa banyak siksa kubur berasal dari hal-hal yang dianggap kecil di dunia. Tidak menjaga kebersihan setelah buang air, meremehkan ghibah, atau mengadu domba, semuanya bisa menjadi penyebab azab. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memperhatikan setiap amal, bahkan yang sering disepelekan manusia. Siksa kubur juga tidak mengenal waktu siang atau malam. Dalam Quran disebutkan bahwa ruh orang berdosa diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Bayangkan, setiap hari tanpa henti, ruh itu dihadapkan pada ancaman api neraka yang menyala-nyala, hingga hari kiamat datang dan siksaan itu bertambah berat. Bagi sebagian manusia, dunia terasa sangat nyata karena bisa dilihat dan disentuh. Namun sebenarnya, dunia hanyalah fata morgana. Alam kubur justru lebih nyata, karena ia adalah pintu menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kesadaran ini seharusnya membuat kita berhenti mengejar dunia seakan-akan ia segalanya, padahal ia hanya sebentar. Orang yang beriman tahu bahwa bekal terbaik untuk kubur bukanlah rumah besar atau tabungan banyak, melainkan amal yang ikhlas. Syalat yang terjaga, zakat yang ditunaikan, doa yang dipanjatkan, dan hati yang bersih akan menjadi cahaya penerang di kegelapan kubur. Itulah harta sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Namun, sayangnya banyak manusia yang tertipu. Mereka lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan iman. Mereka lebih takut miskin daripada takut akan siksa kubur. Padahal, kemiskinan hanya sebentar, sementara siksa kubur bisa berlangsung ratusan tahun hingga datangnya kiamat. Kenyataan pahit ini jarang disadari. Banyak yang hanya menyesal ketika ajal menjemput. Penyesalan itu terlambat karena di alam kubur tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki diri. Semua pintu taubat telah ditutup rapat dan yang tersisa hanyalah balasan atas setiap amal. Maka, orang yang berakal tidak akan menunda-nunda. Ia sadar bahwa kubur menantinya kapan saja. Ia tidak akan meremehkan dosa kecil, tidak akan menunda taubat, dan tidak akan menyepelekan ibadah. Karena ia tahu, yang tak terlihat oleh mata justru lebih nyata daripada dunia yang sedang digenggamnya sekarang. Siksa kubur adalah kenyataan yang menimpa ruh, namun tidak jarang jasad pun ikut merasakannya. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menjelaskan bahwa bumi bisa menghimpit tubuh seorang hamba, hingga tulang rusuknya saling bertaut. Bagi orang yang beriman, himpitan itu hanya sebentar, kemudian dilapangkan. Namun bagi orang yang durhaka, himpitan itu menjadi awal penderitaan panjang, yang membuat ruhnya berteriak tanpa henti. Yang membuatnya semakin menakutkan adalah bahwa manusia tidak bisa memilih untuk melewati fase kubur. Semua orang pasti mengalaminya, entah ia seorang raja, ulama, atau orang biasa. Perbedaan hanya ada pada apakah kuburnya menjadi taman surga atau menjadi liang penuh azab. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi. Di dunia, kita bisa menunda hukuman dengan alasan tertentu. Tetapi di kubur, tidak ada penundaan.
begitu ruh berpisah dari jasad, balasan langsung diberikan. Dan balasan itu bukan rekayasa, melainkan keadilan murni dari Allah yang Maha Mengetahui setiap rahasia hati manusia. Bayangkan seseorang yang lalai sholat sepanjang hidupnya. Ketika di dunia, ia merasa sehat, kuat, dan bebas. Namun begitu ruhnya dicabut, malaikat yang datang bukan dengan kelembutan, melainkan dengan siksa yang membuatnya menyesal. Di kubur, ia tidak bisa lagi menundukkan kepala dalam sujud, tidak bisa lagi bertasbih, dan tidak bisa lagi meminta ampun. Semua sudah terlambat. Bagi orang-orang beriman, keadaannya berbeda. Ruh mereka disambut dengan rahmat, kuburnya dilapangkan, bahkan ditunjukkan tempatnya di surga. Mereka merasakan kedamaian yang tidak pernah ditemukan di dunia. Mereka tahu bahwa perjuangan menjaga iman, meski berat, akhirnya terbayar dengan ketenangan yang abadi. Siksa kubur seringkali digambarkan dengan bahasa yang membuat hati bergetar. Cambuk dari besi, api yang membakar, kegelapan yang pekat, dan suara siksaan yang menakutkan. Semua itu bukan kiasan, melainkan kenyataan yang menanti bagi mereka yang menolak kebenaran. Ironisnya, banyak orang yang menertawakan peringatan ini. Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat siksa itu, berarti tidak ada." Padahal, ketidakmampuan manusia melihat bukan berarti sesuatu tidak ada. Sama seperti kita tidak melihat angin, tetapi kita bisa merasakan kekuatannya. Begitu pula dengan siksa kubur, ia gaib, tetapi nyata dan menunggu setiap manusia. Maka satu-satunya jalan selamat adalah mempersiapkan diri, menjaga salat, menjauhi dosa, memperbanyak taubat, dan memohon perlindungan dari Allah. Karena ketika pintu kubur tertutup, yang tersisa hanyalah amal. Dunia berhenti, tetapi perjalanan abadi baru saja dimulai. Siksa kubur menjadi salah satu perkara gaib yang hanya bisa diyakini melalui iman. Inilah ujian terbesar bagi manusia. Berani percaya pada sesuatu yang tidak terlihat, namun dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman tidak menunggu bukti kasat mata, karena mereka tahu bahwa janji Allah pasti benar, dan peringatan Rasulullah tidak pernah berdusta. Namun, keimanan bukan sekadar keyakinan di lisan. Ia harus diwujudkan dalam amal nyata. Banyak orang yang mengaku beriman, tetapi perbuatannya justru menjerumuskannya pada azab. Mereka berkata, "Saya percaya akhirat," tetapi tetap meremehkan salat, tetap melakukan maksiat, tetap mengutamakan dunia daripada ketaatan. Keyakinan tanpa amal hanyalah angan-angan kosong. Di alam kubur, semua kebohongan itu akan terbongkar. Orang munafik yang pandai menipu manusia dengan lisannya akan dibuat bisu ketika ditanya malaikat. Mereka tidak akan mampu menjawab meski dulu hafal ayat atau doa. Karena jawaban yang diminta bukan sekadar hafalan, tetapi hasil dari amal dan keyakinan yang tertanam di hati. Bayangkan betapa pedihnya keadaan itu. Seorang manusia yang di dunia merasa dihormati, diikuti banyak orang, tetapi ternyata di kubur ia tidak mampu menjawab satu pertanyaan sederhana. Ruhnya menjadi lemah, wajahnya penuh ketakutan, dan sejak saat itu siksa tanpa henti dimulai. Bagi orang yang beriman, ujian itu menjadi momen kemenangan. Lidahnya dimudahkan oleh Allah, hatinya diteguhkan, dan jawabannya keluar dengan tenang. Malaikat pun memberi kabar gembira tentang surga, dan kuburnya menjadi tempat istirahat yang penuh cahaya. Perbedaan antara mukmin dan kafir begitu jelas, seakan bumi membuka dua wajah yang berbeda bagi setiap penghuninya. Siksa kubur juga menunjukkan bahwa dosa bukan hanya urusan pribadi. Dosa yang dilakukan bisa menimbulkan akibat panjang bahkan setelah kematian. Orang yang suka menzalimi, merugikan orang lain, atau menyebarkan fitnah akan terus menanggung akibatnya di alam barzakh. Tidak ada yang bisa ditutupi, karena semua amal tercatat dengan teliti. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia berhati-hati. Jika dunia sering menggoda dengan kesenangan instan, maka ingatlah bahwa setiap kesenangan yang haram akan dibayar mahal di alam kubur. Setiap langkah yang menjauh dari ketaatan akan berbuah penyesalan yang lebih nyata daripada seluruh penderitaan dunia. Maka,
orang yang berakal akan menyiapkan jawaban sejak sekarang. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan amal. Mereka menjaga salat, memurnikan tauhid, menjauhi maksiat, dan terus berdoa agar diberi perlindungan dari fitnah serta siksa kubur. Karena mereka tahu, yang tak terlihat itu akan segera menjadi kenyataan. Siksa kubur adalah cermin dari kehidupan yang kita jalani di dunia. Jika kita hidup dalam ketaatan, kubur akan menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Namun jika kita hidup dalam kelalaian, kubur akan berubah menjadi penjara yang menyiksa. Tidak ada jalan pintas, tidak ada rekayasa, karena setiap amal akan kembali kepada pelakunya. Inilah sebabnya, mengapa para sahabat Nabi begitu takut terhadap siksa kubur. Mereka menangis bukan karena takut miskin, bukan karena takut sakit, tetapi karena takut tidak selamat di alam barzakh. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah perjalanan singkat, sementara kubur adalah fase panjang yang menentukan akhir perjalanan manusia. Sebagian manusia mungkin merasa tenang karena tidak pernah mendengar jeritan penghuni kubur. Padahal, jika Allah membuka pendengaran manusia, bumi ini akan dipenuhi teriakan yang membuat hati luluh lantak. Hanya karena rahmat Allah suara itu ditutup, agar manusia masih bisa menjalani dunia dengan keseimbangan. Tetapi, penutupan itu bukan alasan untuk lalai. Justru disitulah letak ujian iman. Apakah kita percaya pada yang gaib, atau hanya percaya pada apa yang bisa disentuh? Orang yang hanya percaya pada hal yang terlihat akan hancur ketika mati, karena yang tak terlihat itu akan menjeratnya lebih nyata daripada dunia yang ditinggalkan. Alam kubur juga menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah permulaan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dunia adalah ladang, kubur adalah pintu, dan akhirat adalah tempat panen. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Siksa kubur adalah bentuk kasih sayang Allah yang memperingatkan manusia sebelum terlambat. Jika tidak ada peringatan tentang azab, manusia akan semakin tenggelam dalam dosa. Namun dengan adanya ancaman ini, manusia diberi kesempatan untuk sadar, bertaubat, dan memperbaiki diri sebelum ajal tiba. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Bisa hari ini, bisa besok, bisa saat kita merasa sehat, atau saat kita sedang berencana besar. Karena itu, menunda taubat adalah kebodohan terbesar. Setiap detik adalah kesempatan terakhir yang tidak boleh disia-siakan. Maka marilah kita jadikan siksa kubur sebagai pengingat yang menggetarkan hati. Bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk mendorong kita agar lebih dekat kepada Allah, lebih ikhlas dalam amal, dan lebih sungguh-sungguh dalam bertaubat. Karena ketika pintu kubur menutup, penyesalan tidak lagi berguna. Saudaraku, siksa kubur adalah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Ia gaib bagi mata manusia, tetapi nyata bagi ruh yang mengalaminya. Dunia sering menipu kita dengan keindahannya, membuat kita merasa seolah-olah hidup ini abadi. Padahal, setiap langkah yang kita jalani sedang membawa kita menuju liang lahat. Dan ketika pintu kubur tertutup, semua yang semu akan sirna, tersisa hanya amal yang menjadi penolong atau penghancur. Rasulullah sendiri, yang maksum dan terjaga dari dosa, selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Dalam setiap sholat, beliau berdoa agar dijauhkan dari azab kubur. Jika beliau saja takut, bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dosa dan lalai dalam ibadah? Tidakkah hati kita bergetar mendengar peringatan ini? Tidak ada gunanya lagi menyesal di bawah tanah. Tangisan tidak terdengar, jeritan tidak sampai, dan permintaan tolong tidak dihiraukan. Semua manusia yang masih hidup tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi ruh yang ada di dalam kubur sedang menanggung azab yang tak terbayangkan. Inilah saatnya kita sadar sebelum terlambat. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan memperbaiki diri sejak sekarang. Salat tepat waktu, menjauhi dosa, menjaga lisan, dan memperbanyak taubat. Amal-amal itulah yang akan menjadi cahaya di dalam kubur. Sementara dosa, sekecil apapun, bisa berubah menjadi cambuk yang menyakitkan. Jangan remehkan dosa kecil, karena ia bisa menjadi sebab besar. Kematian tidak pernah memilih waktu,
Tidak peduli apakah kita muda atau tua, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Setiap orang punya gilirannya sendiri. Dan begitu ajal tiba, semua pintu amal tertutup. Maka orang yang bijak adalah yang mempersiapkan diri sebelum kematian datang, bukan yang menunggu hingga terlambat. Ingatlah, dunia hanyalah sebentar, sementara kubur bisa berlangsung ratusan tahun hingga hari kiamat tiba. Orang yang mendapat nikmat akan beristirahat dengan tenang, sementara yang mendapat siksa akan menunggu dengan penderitaan panjang. Kita bebas memilih apakah ingin menjadikan kubur sebagai taman surga atau lubang neraka. Maka marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jangan menunda taubat, jangan meremehkan dosa, dan jangan biarkan salat terlewat begitu saja. Karena setiap detik yang kita habiskan bisa menentukan keadaan kita di alam kubur. Bersiaplah, karena apa yang tak terlihat itulah yang justru lebih nyata. Renungkanlah, jika hari ini engkau meninggal, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Apakah ruhmu akan tenang disambut cahaya, atau menjerit dalam kegelapan? Tulis jawabanmu di hati, lalu perbaiki dirimu sebelum kematian menjawabnya untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.